Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita Waalaikumsalam. muliakan bersama guru kita malam hari ini Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian online Yashfa Mata Hati dalam program kajian Qiyam Ramadan. Mas kita, Bunda Kinan, dan Alhamdulillah semua Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bapak yang memuliakan, malam hari ini adalah pertemuan kita yang sesi terakhir ya untuk kajian Yashfa Mata Hati, kajian Qiyam Ramadan. Tadi ada yang komentar, wah saya cerah hari ini ya, bahagia Alhamdulillah bisa menghantarkan dalam rangkaian kajian Qiyam Ramadan sampai akhir. Malam hari ini sangat pas untuk kita perdengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Kiai Al-Haj Aminullah, sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Kita sering sekali mendengar orang saling mendoakan, saling berucap, sesama kawan, sesama teman, baik ucapan langsung maupun melalui media-media sosial kita, WhatsApp dan sebagainya, kata-kata barakallahu fiik. Waktu kita mendatangi orang yang saudara kita, kawan kita, teman kita yang menikah, juga mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik. Ketika ada yang melahirkan anaknya, barakallahu fil mauhubilak, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga rasa-rasanya memang kita seorang mukmin, seorang muslim membutuhkan keberkahan itu. Nah, pada malam hari ini kita akan mengenal lebih dalam apa itu hakikat berkah, lalu dari mana dan bagaimana kita mendapatkan dan memperoleh keberkahan di dalam hidup ini, dan seperti apa manfaat berkah bagi hidup kita. Bersama Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA, insya Allah akan membedah tentang keberkahan. Dan juga untuk keberkahan pertemuan kita malam hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu muliakan, nanti di akhir pertemuan seperti biasa kami mengundang Bapak Ibu untuk berinteraksi melalui link yang sudah tersedia ataupun langsung nanti bersama guru kita bertanya langsung kepada beliau. Waktu dan kesempatan kita serahkan seluas-luasnya kepada guru kita. Fadhal Dr. Al-Haj Aminullah MMA. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, akhi fillah Al-Ustadz Dr. Al-Haj Nasruddin Khalid MAG, Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam virtual kajian Qiyamul Lail Yashfa Mata Hati pada kesempatan malam ke-29 malam ini. Malam ke-29 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang akan kita antarkan ini bermanfaat untuk kita semua dalam kita mencari sekaligus memperoleh keberkahan
keberkahan karena memang kita saat ini sedang berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita juga mendapatkan tanda kutip hidangan Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang juga penuh dengan keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang telah kami turunkan penuh dengan keberkahan. Lebih lagi malam ini malam ganjil. Autarul layali. Malam-malam yang ganjil. Malam ganjil itu, atau tepatnya lagi adalah 10 malam yang terakhir itu adalah malam yang diberkahi. Jadi kalau kita bertemu pada kesempatan malam ini, kita sedang menghimpun sekaligus 3 keberkahan dalam diri kita. Keberkahan Ramadan, keberkahan kalam suci Al-Quranul Karim, dan keberkahan Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar itu berkah. Al-Quran menentukan itu, menetapkan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Pada malam yang diberkahi. Kalau Ramadan ini berkah, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Hadis sahih. Telah datang kepada kalian Ramadan, suatu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, karena pembahasan ini lumayan panjang sebetulnya. Kita akan batas-batasi aja sesuai dengan durasi waktu yang tersedia. Kita mulai dari yang pertama, kita ingin bahas apa sih arti keberkahan dan apa sumbernya. Keberkahan yang dalam bahasa Arab dinamakan al-barakah. Al-barakah bukan al-birkah loh ya. Kalau al-birkah kolam. Ini al-barakah. Pakai kaf. Al-barakah adalah kekalnya kebaikan. Kebaikan dari mana? Dari Allah. Atau tetapnya kebaikan yang diberikan oleh Allah dalam diri kita atau dalam segala hal yang ada pada kita, atau bertambahnya kebaikan itu dan terus kian bertambah, kian banyak, karena memang terus tumbuh dan terus berkembang. Itu yang dinamakan keberkahan. Siapa sih yang tidak membutuhkan kebaikan Allah? Semua membutuhkannya, semua mengharapkannya. Keberkahan itu sumbernya satu, tidak ada yang lain. Keberkahan itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah satu-satunya sumber keberkahan, lain tidak. Nggak ada kiai memberkahi. Apalagi supir memberkati gitu, nggak ada. Pendeta memberkati, nggak ada. Tidak ada ustadz memberkahi, nggak ada. Keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu dapat kita lihat antara lain pada kalimat umpamanya kita sering mendengar atau mengucapkan tabarakallah. Mungkin kalimatnya adalah masya Allah tabarakallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sih arti tabarakallah? Maknanya adalah maha sempurna keberkahan Allah, atau sungguh agung keberkahannya, sungguh banyak keberkahannya, dan sungguh berlimpah kebaikannya kepada makhluk yang diciptakannya. Itu arti tabarakallah. Salah orang yang menerjemahkan tabarakallah itu maha suci Allah. Bukan. Tabaraka artinya adalah maha sempurna, maha berlimpah kebaikan Allah kepada para makhluknya.
Kebaikannya itulah yang kekal apabila Allah berkehendak untuk menjadikannya kian banyak dan berkembang, maka nggak ada satupun yang bisa menolak. Kalau demikian, hanya Allah sajalah satu-satunya pemberi keberkahan atau al-mubarik kepada apa atau kepada siapapun yang dikehendakinya. Jika sesuatu itu sudah diberkahi oleh Allah atau seseorang sudah diberkahi oleh Allah, maka berlimpah kebaikan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang atau sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan al-mubarak, bukanlah sumber keberkahan itu. Karena sekali lagi kita sampaikan sumbernya hanya Allah, tidak yang lain. Yang diberkahinya menjadi berkah semata-mata karena Allah telah melimpahkan keberkahan itu ke dalam sesuatu itu atau ke dalam diri seseorang itu. Nabi Isa mubarak umpamanya, ini contoh saja. Kenapa? Karena Allah memberkahinya. Maka firman Allah menyebutkan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah menjadikan diriku penuh dengan keberkahan, kata Nabi Isa dalam firman Allah ini. Dia perintahkan kepadaku untuk salat dan zakat selama aku masih hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, kapasitasnya sesuatu yang diberkahi atau seseorang jika ada yang diberkahi, kapasitasnya hanya sabab lil barokah, bukan wahibah lil barokah, bukan sumber yang memberi, bukan. Tapi perantara saja, media penghubung saja. Keadaannya seperti hubungan antara obat dengan kesembuhan. Obat hanya berkapasitas sebagai sabab lisyifa, bukan wahibus syifa. Obat kan tidak bisa memberikan kesembuhan. Nggak bisa. Yang memberi kesembuhan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Huwas syafi. La syifaa illa syifauka, syifa Allah. Syifaan la yughadiru saqama. Nah, kenapa orang minum obat umpamanya? Karena itu sabab media yang mengantar kepada kesembuhan. Tapi ia bukan pemberi. Hanya Allah sumber kesembuhan dan hanya Dia satu-satunya penyembuh atau alladzi yashfi. Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah dinikahinya Juwairiyah binti Al-Haris oleh Rasulullah SAW menjadi berkah bagi kaumnya, kaum Juwairiyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ma a'lamu imra'atan kanat a'lama barakatan ala qaumiha minha. Saya, kata Aisyah, tidak mengetahui ada wanita lain yang lebih agung keberkahannya bagi kaumnya melebihi beliau, yaitu Juwairiyah. Kenapa dinamakan berkah atau disebut berkah? Karena beliau menjadi sebab dimerdekakannya ratusan, ada yang menyebut 100 saja. 100 orang dari kaumnya yang semula hamba sahaya. Gara-gara pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah atau karena dinikahinya beliau oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Juwairiyah hanyalah sabab. Hanya sabab saja. Aisyah menyebutnya keberkahan teragung. Dari dalam diri Juwairiyah. Juwairiyah ini salah seorang di antara ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin yang dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berusia 20 tahun. Pada tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah. Lalu Juwairiyah ini meninggal dunia di usia 65 tahun.
jauh setelah Rasulullah SAW lebih awal meninggal dunia. Juwairiyah dalam sejarah Ummahatul Mukminin dikenal sebagai wanita yang muta'abbidah, katsiratul dzikr. Senang sekali untuk berzikir, mendambakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai suatu hari, pada pagi hari Rasulullah berpisah dari masjid. Juwairiyah bersama yang lainnya tentu ada di dalam masjid itu. Rasul keluar dari masjid. Siang hari, pukul 11 jelang zuhur, Rasulullah masuk masjid, Juwairiyah masih berzikir. Subhanallah. Sehingga Rasulullah mengatakan, kamu masih di sini? Iya ya Rasul. Saya senang dengan kalimat-kalimat zikir. Iya, kata Rasul, bagus. Tapi mau nggak kamu aku ajari singkat waktunya, tapi pahalanya atau nilai zikirnya bahkan bisa bernilai zikir seumur hidup. Mau ya Rasul. Nah, begini caranya, kata Rasulullah. Ini terkenal sekali dalam sejarahnya. Ucapkan subhanallah, kata Rasul. Umpamanya ini, ucapkan subhanallah adada khalqika, subhanallah adada khalqika, subhanallah adada khalqika. Aku berucap subhanallah sejumlah makhluk ciptaan yang kau ciptakan di muka bumi, di langit, antara bumi dan langit, dan di dasar bumi sana. Wah, dengan satu ucapan begini, itu sudah bermiliar-miliar kalimat subhanallah itu. Kalau mau singkat begitu, kata Rasulullah. Subhanallah adada khalqika, wa zinata arshika, wa midada kalimatika, wa ridha nafsika. Begitulah sejarah menuturkan perihal Juwairiyah. Juwairiyah, wanita yang disebut oleh Aisyah sebagai a'zamu barakah bagi kaumnya. Bapak Ibu sekalian yang disayangi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam mengenal yang diberkahi oleh Allah atau al-mubarak. Seseorang atau pribadi tertentu atau sesuatu tertentu baru dapat dikatakan telah diberkahi Allah secara meyakinkan, bukan dalam dugaan, bukan juga pengharapan, jika telah ada ketegasan agama tentang itu berdasarkan teks wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh sembrono mengatakan ini diberkahi, tapi nggak ada landasannya, nggak ada dasar wahyunya, tidak boleh. Kalau sekedar berharap boleh, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Nah kan, tapi itu belum mubarak namanya, masih dalam rangka. Masih berharap, masih berdoa. Yang kita maksud di sini adalah yang benar-benar secara meyakinkan sudah diberkahi oleh Allah. Di antaranya yang pertama, pribadi teragung yang diberkahi oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada diri beliau telah dijadikan oleh Allah keberkahan yang istimewa. Karena itu para sahabat mengambil, menyeka keringat beliau, air liur atau ludah beliau untuk mereka usapkan pada badan mereka. Bahkan ada yang menjadikan keringat beliau sebagai bahan campuran minyak wangi. Karena keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih wangi dari minyak wangi. Jadi wajar jika dijadikan sebagai bahan campuran. Malah mengalahkan biangnya minyak wangi itu. Karena keringat Rasulullah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga rambut beliau, bahkan para sahabat berusaha. Jadi Rasulullah SAW ketika Rasul sedang dicukur begitu, sedang cukur, sahabat-sahabat mengitari beliau untuk apa? Menampung rambut yang terpotong dari kepala beliau, supaya tertampung di telapak tangan mereka. Subhanallah. Mereka juga mencari sisa minuman yang telah diminum oleh Rasulullah SAW.
pakaian yang tidak dikenakan lagi oleh Rasul, sendal beliau, baju beliau, surban beliau, begitu juga bejana dan peralatan minum yang beliau yang telah diberkahi Allah untuk dijadikan sabab bagi kesembuhan mereka yang sakit atau kebaikan lain baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini namanya diberkahi. Lain-lain di luar Rasulullah, karena tidak ada nas, tidak ada teks wahyu, kita nggak boleh berspekulasi. Bekas minuman ustadz diminum, jangan. Kalau ustadznya bengek, jangan diminum. Keberkahan nggak di situ. Itu salah cara dalam mencari barokah. Salah cara dalam mencari barokah. Sisa minumannya dan sebagainya. Itu walaupun pemahaman umum sementara ini beredar semacam itu. Sisa makanan kiai, minumannya, bekas minumannya dan sebagainya. Nah, itu diambil oleh murid-muridnya, oleh pengikut-pengikutnya. Padahal pribadi dari sang kiai atau sang wali atau sang ustadz itu tidak mansus alaih bahwa dirinya adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Rasul. Subhanallah. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, darah beliau ada yang meminumnya. Riwayatnya sahih. Darah beliau ada yang meminumnya. Dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Artinya tidak komplain, tidak memprotesnya. Contoh kasus. Dalam perang Uhud, ketika kemenangan sudah berpihak ke tangan mereka kaum kafir, nasib kaum muslimin kan nggak menentu, kocar-kacir. Hatta Rasulullah SAW terluka, terjerembab, pelipis beliau terluka, gigi beliau juga patah. Beliau naik ke Bukit Uhud. Nah, darah yang mengalir pada pelipis beliau diseka oleh sahabat, kemudian diperas dan diminum. Karena barokah diri Rasulullah Muhammad SAW. Pernah beliau hijamah, berbekam, satu di antara sahabat beliau panggil, kata Rasul, tolong darah dari bekam ini kamu buang, jangan sampai ada orang yang melihatnya. Ternyata darah yang akan dibuang ini bukan dibuang oleh yang bersangkutan, oleh sahabat yang bersangkutan, tapi malah diminum. Dan Rasulullah diam. Sempat bertanya, kamu apakan darah tadi? Saya minum ya Rasul. Dan Rasul diam. Muhammad Rasulullah SAW, istimewa di kau ya Rasul. Kami cinta kepadamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulit beliau tidak pernah disentuh oleh lalat. Itu pribadi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang disayangi Allah. Begitulah sosok pribadi teragung yang diberkahi Allah, dan ini mansus alaihi, ada wahyunya. Rasulullah yang menetapkan itu, yang menyatakan hal demikian itu. Yang kedua, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim seperti kita sampaikan di awal tadi, sabab bagi kesembuhan dan keberkahan lainnya di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran adalah kitab mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, penuh dengan keberkahan. Bukankah kedua surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan tampil sebagai pembela bagi diri pembacanya kelak pada hari kiamat? Dan ini wujud keberkahannya. Sehingga Rasul mengatakan dalam sabda beliau, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Baca oleh kalian surah Al-Baqarah itu, karena membacanya atau mengambilnya itu adalah suatu keberkahan. Ada nilai kebaikan yang lebih berlimpah. Dan anti sihir.
Maka surah Al-Baqarah menurut Rasulullah tidak disukai oleh al-batalah. Al-batalah itu artinya para penyihir. Mereka tidak senang dengan surah Al-Baqarah. Demikian pula ayat atau surah-surah Al-Mu'awwidhat dan surah Al-Fatihah. Ini adalah ayat atau surah-surah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi majelis ini dibuka dengan Al-Fatihah, memohon keberkahan Allah. Betul sekali, tepat sekali. Begitu juga Al-Mu'awwidhat, umpamanya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau ayat a'udzu wa a'udzu bi min hamazati syayatin wa a'udzu bika min hamazati syayatin. Gimana kalimatnya? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan dan gangguan-gangguan jahat setan-setan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran atau kedatangan setan-setan atau iblis laknatullah itu. Termasuk yang diberkahi Allah adalah ilmu dan amal saleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim dicium tangannya umpamanya semacam itu. Nah, itu karena ilmu yang ada pada beliau adalah insya Allah merupakan ilmu yang diberkahi oleh Allah. Amal solehnya juga amal yang diberkahi. Semua amal soleh diberkahi oleh Allah. Amal soleh ini kan naik semua ke langit karena ia diberkahi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Dalam surah Fatir. Baik, kita masuk yang ketiga. Yang diberkahi ini termasuk perbuatan sekarang. Makan secara bersama-sama. Jadi keberkahan dalam makan, satu keluarga bersama-sama makan atau bersama teman-teman, itu semua adalah perbuatan yang diberkahi. Juga halnya memulai dari bagian tepi makanan yang akan disantap. Dalam piring umpamanya, ambil bagian tepinya, jangan langsung ngacak. Itu diberkahi oleh Allah. Membersihkan makanan yang tersisa di jari tangan dengan lidah kita atau menjilatnya, sehingga bersih, itu juga adalah tindakan. Ini tindakan ya, tindakan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula santap sahur. Yang insya Allah malam ini kalau tidak ada perubahan hasil isbat loh ya. Kalau tidak ada ketentuan lain, diperkirakan santap sahur yang terakhir untuk Ramadan nih malam ini. Ramadan 1445 Hijriah. Nah, santap sahur adalah diberkahi oleh Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Tasahharu, bersantap sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakatan." Karena di dalam santap sahur itu ada kebaikan, ada keberkahan dari Allah Subhanahu tentang tindakan yang diberkahi. Sekarang kita beralih ke yang lain. Ada ruang yang diberkahi. Masjid dimanapun berada merupakan ruang atau tempat yang diberkahi oleh Allah dan yang paling dicintainya, utamanya Al-Masjidil Haram, Al-Masjidun Nabawiyus Syarif di Al-Madinah, dan Al-Aqsa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha, wa abghadul biladi ila Allah Ta'ala aswaquha." Ini artinya tempat, negeri, ruang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Sedang ruang atau tempat atau negeri yang paling tidak disukai oleh Allah adalah pasarnya, termasuk mal. Tapi Bapak Ibu sekalian, ironi. Padahal penjelasan agama kan semacam ini. Bahwa ruang terbaik, ruang yang diberkahi itu adalah masjid. Gitu kan? Ruang yang tidak disukai itu adalah pasar atau mal. Ironinya di mana?
Seseorang ketika ada di mall 4 jam, 5 jam kuat. Tapi setengah jam berada, duduk, bersila, bersimpuh di dalam rumah Allah sebagai ruang yang paling diberkahi, yang paling baik dicintai oleh Allah, pantat ini gelisah kayak kena bisul. Ironi, supaya kita memperbaiki keadaan nih ceritanya, dekatlah kepada ruang-ruang yang baik. Almarhum pendiri dan sekaligus perintis Pondok Pesantren Darun Najah, Kiai Haji Mahrus Amin, itu di antara wasiat atau pesan beliau, jangan jauh dari masjid. Jangan jauh dari masjid. Dekatlah selalu. Karena ia adalah ruang terbaik. Dan memang secara agama, tempat yang diberkahi. Terutama 3 masjid di dunia ini. Al-Masjidil Haram, Al-Nabawi, Al-Aqsa. Berdasarkan hadis sahih tentang ini, la tushaddur rihal, tidak dianjurkan untuk bepergian atau wisata rohani, illa ila thalathati masajid. Kecuali menuju ke 3 masjid. Yaitu masjidi hadza, kata Rasul, masjidku ini, wal Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa. Karena ia tempat yang diberkahi, maka kebaikan dari Allah berlimpah. Pahala digandakan. Bukankah satu sholat di Masjidil Haram nilainya seperti 100.000 kali sholat? Sedang sholat yang dilakukan, satu sholat yang dilakukan di Al-Masjidil Nabawi bernilai seperti 1.000 sholat di tempat lain. Sedang satu sholat di Al-Aqsa bernilai 500 kali sholat di tempat yang lain. Begitu juga tilawah, begitu juga sedekah, begitu juga lain-lain. Bapak Ibu sekalian, seseorang bisa menghimpun 4 keberkahan sekaligus dalam satu waktu. Orang yang berada di Masjidil Haram, tempat yang diberkahi. Pada bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Pada malam Lailatul Qadar pula, dan dia membaca Al-Quran yang diberkahi. Subhanallah. Barakat 4 keberkahan. Berhimpun, barakah di atas barakah pada diri seseorang. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk tempat atau zona yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Makkah yang di dalamnya terdapat Baitullah yang juga diberkahi oleh Allah. Ka'bah itu diberkahi. Bukankah ada ayat Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi Bakkata mubaraka. Kota Makkahnya diberkahi, Baitullahnya juga diberkahi. Begitu juga kota Al-Madinatul Munawwarah dan negeri Syam. Kenapa negeri Syam terbilang diberkahi? Karena para malaikat Allah mengembangkan sayap mereka di atas negeri Syam. Dan di situ ke arah ke Syam lah atau Palestina sana, Rasulullah Isra. Berisra dan Mi'raj bertolak dari sana juga. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya. Karena para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sayap-sayap mereka di atas atau di hamparan negeri Syam. Demikian pula Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tapi khusus pada musim ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cuma tur, city tour umpamanya, belum tiba saatnya untuk masuk Arafah, nah kita hanya ingin lihat-lihat, Arafah dalam keadaan kosong, Mina dalam keadaan kosong, kemudian Muzdalifah dalam keadaan kosong, tur kira-kira begitu. Apakah itu menuju tempat yang berkahi? Enggak diberkahi, biasa aja. Ia diberkahi pada musim ibadah, mausimul ibadah, yaitu ibadah haji. Supaya kita tahu, sepanjang musim haji sedang berjalan, kemudian para jemaah haji tumpah ruah, tumplek berada di kota Mina, kota kecil Mina. Selama mereka jemaah haji berada di situ, tamu-tamu Allah sedang ada di Mina, tidak ada satupun lalat dibiarkan oleh Allah berkeliaran di situ.
karena keberkahannya. Subhanallah. Boleh dilihat, boleh dicermati nanti kapan-kapan pada musim haji. Tidak ada lalat sepanjang 3 hari 3 malam di Mina. Tapi sebegitu jemaah haji nafar awal nafar tsani keluar meninggalkan Mina menuju Makkah Al-Mukarramah untuk ifadah dan tidak kembali lagi ke Mina. Nah, saat-saat itu sampah begitu banyak, lalat mulai datang. Subhanallah. Kita lihat sekarang. Bulan Ramadan, yang ke-6 bulan Ramadan merupakan waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tindakan yang diberkahi, ada ruang yang diberkahi, ada pribadi yang diberkahi. Nah, sekarang waktu yang diberkahi. Bulan Ramadan merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah. Dan Lailatul Qadar di dalamnya juga malam yang diberkahi oleh Allah. Tadi kita sampaikan berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkahi, yaitu malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil terutama, tapi secara umum adalah 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Setiap tahun. Termasuk malam ini adalah malam Lailatul Qadar ini. Malam penghargaan, malam kemuliaan, malam penuh sesak sempit. Kenapa? Karena para malaikat Allah turun ke muka bumi. Ini bisa diartikan sempit, sesak, penuh. Kalau Bapak Ibu mendengar ada ayat, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Yabsutur rizqa itu artinya membentangkan, meluaskan, melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wa yaqdir. Dari sini kata qadar datang. Wa yaqdir, dan menyempitkannya. Menyempitkan rezeki bagi yang juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hari Jumat. Hari Jumat hari yang diberkahi. Dan hari Arafah. Hari Arafah itu, Bapak Ibu sekalian, siang terbaik dari semua siang sepanjang tahun. Siang di mana Allah membanggakan hamba-hambanya yang sedang berwukuf kepada para malaikatnya. Serta 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama, mulai tanggal 1 sampai dengan 10. Itu adalah hari-hari yang diberkahi. Juga sepertiga malam yang terakhir, setiap malam sebagai waktu, tanda kutip, turunnya ilahi. Sepertiga terakhir Allah turun. Ya, cara Allah kita nggak tahu. Maka tanda kutip saja. Lalu bertanya kepada para hambanya. Artinya menantang. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang mau minta ampun, aku ampuni. Hal min sa'irin fa'u'tiyah. Adakah yang meminta lalu aku beri. Wahal min da'in fa'astajibulah. Dan adakah yang meminta atau berdoa, lalu aku akan mengabulkannya. Nah, sepertiga malam yang terakhir merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain-lain. Ada hal lain di luar yang kita sebutkan tadi. Diberkahi oleh Allah adalah minyak zaitun. Minyak zaitun diberkahi. Ada kebaikan yang berlimpah di dalamnya. Dasarnya firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun, minyaknya diberkahi. Habbah sauda diberkahi, dan ini obat segala penyakit kecuali maut. Kurma ajwah. Ajwah ya, bukan ajwa. Yang tepat itu adalah ajwah. Kurma ajwah itu diberkahi. Maka Rasulullah sangat cinta dan senang sekali. Karena ia legit dan maksud saya tidak terlalu manis. Rasulullah senang. Di antara jenis kurma yang disukai oleh Rasulullah adalah
ajwah. Madu. Madu juga diberkahi. Maka di dalam madu ada kesembuhan. Fihi syifa' linnas. Di dalam madu ada kesembuhan bagi bagi manusia, bagi yang sakit. Al-Quran juga adalah kesembuhan kan? Bedanya, kalau Al-Quran bukan fihi syifa', Al-Quran sendiri syifa'. Kalau madu, Allah mengatakan fihi syifa', di dalamnya ada kesembuhan. Sehingga kita nggak tahu tetes yang mana atau sendok yang mana dari madu itu yang mengandung unsur barokah dan menyembuhkan. Supaya kita bisa mengamalkannya, maksudnya bagi bermohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuribadah." Air Zam-Zam itu akan efektif sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Orang yang meminumnya niat kesembuhan, disembuhkan Allah. Orang yang berniat menambah ilmu, Allah tambah ilmunya. Orang yang meminumnya, bermohon kepada Allah kemudahan segala urusannya, Allah mudahkan segala urusannya. Pokoknya efektif sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Air Zam-Zam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air hujan. Air hujan diberkahi. Dalam Al-Quran menyebut itu. Wanzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan telah kami turunkan air hujan itu dari langit penuh dengan keberkahan. Maka jangan jauh dari air hujan, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW, tradisi beliau, artinya sering dilakukan, diamalkan oleh beliau. Kalau hujan turun, masih rintik-rintik, beliau keluar untuk sedikit menyambut turunnya hujan. Langsung tadah langit loh ya. Bukan dari genteng atau dari saluran apalah begitu, bukan. Langsung dari langit. Bukan juga dari dedaunan, bukan dari pohon. Nah, ketika sudah mulai lebat, sudah mulai banyak turunnya hujan, beliau nyingkir. Kita enggak, turun hujan gerimis saja kita udah kabur. Karena ketidakmengertian bahwa air hujan itu adalah air yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya, bagaimana bisa ya Rasul kok air hujan itu diberkahi dan engkau senang? Rasul menjawab, innahu hadithu ahadin bi rabbih. Karena ia baru saja lepas dari Tuhannya. Maksudnya baru dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, air hujannya langsung tadah langit. Artinya yang tercurah langsung dari langit, bukan melalui perantara. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, serta buah kurma pada umumnya. Sedangkan jenis hewannya, jadi kurma, segala macam kurma, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi. Kecuali kurma yang didatangkan dari Israel. Itu dicabut keberkahannya. Karena tragedi kemanusiaan yang memilukan di panggung sejarah sampai saat ini. Maka kita jangan mengambil kurma dari sana, jangan membelinya. Gitu. Sedangkan hewan, nah ada juga hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kuda. Onta enggak? Kuda malah. Kenapa? Karena kuda punya jasa besar perjuangan. Membela Islam dalam ragam ghazawat dan sariyat, pertempuran-pertempuran, baik yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW maupun dengan menunjuk komandan, panglima perang tertentu di luar diri beliau. Maka ia diberkahi. Kambing diberkahi. Ayam enggak. Ayam enggak. Kenapa diberkahi? Jawabannya, para nabi Allah, terutama sekali Muhammad Rasulullah SAW adalah penggembala kambing. Mengais rezeki
dari kambing itu. Maka kambing adalah hewan yang diberkahi. Maka nggak usah takut makan kambing. Ibu, bapak, nggak usah takut. Makan aja. Cuma jangan banyak-banyak. Kan kulu wasyrabu wala tusrifu. Yang salah di kita banyak. Nggak ngajak-ngajak lagi. Makin parah. Seharusnya jangan banyak-banyak. Kalau banyak, ngajak. Nah, itu. Atau bagi-bagi. Kirim ke Ustadz Nasir. Ke Yayasan Yaspa boleh. Ke rumah saya juga boleh. Kambing itu hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau ternak di kampung halaman, jangan lupa ternak kambing. Ternaklah hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menghindarkan hewan ternak yang lainnya ya, enggak, ayam tetap. Cuma kan kita sedang berbicara hewan yang diberkahi atau diberkahi oleh Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke poin yang bagian akhir, keberkahan. Karena sesuai tema atau judulnya, kan mencari berkah di dunia. Bagaimana mencarinya? Kita harus tahu cara mencarinya. Mencari keberkahan harus selaras dengan tuntunan Islam. Karena cara menyimpang dalam mencarinya dapat digolongkan sebagai tindakan syirik dan bid'ah yang siksanya atau ancaman siksanya sangat-sangat pedih. Nanti kita lihat seperti apa penyimpangan-penyimpangan cara. Karena praduga bahwa di situ adalah keberkahan atau mencari barokah. Cara mencari keberkahan. 1. Dengan berdoa atau bermohon kepada Allah turunnya atau hadirnya keberkahan itu bagi segala hal terkait diri kita dan orang lain, keluarga, anak-anak, saudara-saudara kita, kakek nenek kita, serta untuk semua persoalan kehidupan. Kalimatnya mungkin terserah dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, umpamanya, berkahi hidup saya, hidup kami, berkahi waktu kami, berkahi masa depan anak-anak kami, berkahi keluarga besar kami, berkahi segala macam tugas dan pekerjaan kami. Nah, ini namanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa seperti itulah yang kita berikan kepada, tadi disinggung oleh Ustadz Dr. Haji Nasrul Khalid, kepada pengantin. Barakallahu lakuma, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu kan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Lakuma dan alaikuma itu bedanya apa? Kalau lakuma urusan dunia, kalau alaikuma urusan rohani keakhiratan. Ya Allah, berkahi rumah tangganya dalam urusan fisiknya, rezekinya, anak-anaknya nanti, lagi pekerjaan-pekerjaannya, berkahi. Atau lakuma. Bagaimana alaikumanya? Berkahi ya Allah urusan akhiratnya, kuatkan dia sholat, kuatkan dia zikir, hatinya dikala dia bersujud di hadapanmu ya Allah. Itu. Maka ketika kita bersalawat dan salawat Muhammadiyah atau Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kenapa barik ala? Bukan barik li Muhammad. Karena hubungannya adalah dengan kerohanian. Dengan urusan-urusan keakhiratan. Dengan urusan ibadah dan akidah. Dan akhlak. Ajaran moral. Ajaran akidah. Keyakinan. Sehingga barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian barokah Al-Qur'an sekarang. Barokah Al-Qur'an dicari dengan cara membacanya, menghafal ayat-ayatnya, mengajarkannya, mengamalkannya dan tadabbur maknanya atau memahami, merenungnya di balik redaksi. Ya,
menambah hafalan Al-Quranul Karim, supaya tidak berkutat di seputar ayat-ayat pendek aja, merambahlah ke yang lain-lain, gitu ya. Lumayan 1 minggu, 1 pekan, 1 ayat tambahannya, lumayan loh. Sehingga dalam 1 tahun 1 surah yang termasuk mi'in atau apa namanya mathani, surah yang terbilang mathani, yaitu di bawah 100. Umpamanya surah Fussilat yang jumlah ayatnya 54 ayat, atau surah Asy-Syura yang jumlah ayatnya 53 ayat. Dalam 1 tahun kan 53 minggu, 53 pekan. Nah, kalau 1 hari 1 ayat, selesai itu. Selesai. Hafal, ada tambahan hafalan surah Fussilat atau surah Asy-Syura. 1 tahun, lumayan. Orang 1 tahun 10 juz. Kita ya 1 surah aja lumayan. Daripada enggak sama sekali. Ini adalah keberkahan namanya. Mencari barokah dari Al-Quranul Karim. Intinya, pada poin 2 ini Bapak Ibu sekalian, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkannya, orang yang mengajarkannya, orang yang mengamalkannya, orang yang memahaminya, orang yang menyebarluaskannya, semua itu adalah keberkahan dari Allah untuk diri orang itu, untuk keluarganya, untuk segala urusannya. Sebaliknya, yang jauh dari Al-Quran, jauh dari barakatul Quran. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, barakah ilmu dan amal saleh dicari dengan mengamalkannya dan meningkatkan atau menyebarluaskannya, termasuk mengajarkannya, menyebarluaskan. Jadi berkah ilmu itu bukan bukunya dibakar terus abunya diminum, dicampur teh gitu ya, terus diminum. Supaya pintar bahasa Arab, buku bahasa Arabnya dibakar. Kemudian abunya campur teh manis, terus diminum. Enggak benar itu. Itu namanya mencari keberkahan dengan cara yang menyimpang. Bukan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang poin 4. Menjelang bagian akhir, barokah masjid. Dicari dengan cara beriktikaf di dalamnya, menanti salat demi salat dengan tetap berada di dalamnya, salat berjamaah di dalamnya, menghadiri majelis zikir di dalamnya, dan lain-lain. Termasuk penyimpangan cara adalah mereka yang mengusap-usap atau mencium-cium tembok Masjid Nabawi atau tiang-tiangnya dan tiang-tiang Masjidil Haram, serta mengusap-usap kiswah Ka'bah, alasannya mencari berkah, salat khusus, dan mencium-cium tugu di Bukit Arafah. Ada tugu di situ, katanya di Jabal Rahmah itu ada tugu di situ. Oh, di tugu itu ditulis-tulis spidol, pakai cat, dicium-cium, terus salat di situ. Nggak benar ini, nggak benar. Salah cara. Dan jika itu yang dilakukan, sangat dekat dengan alam kemusyrikan dan bid'ah dalam perilaku. Bapak Ibu sekalian, salat khusus mencium itu Bukit Arafah, dinding-dinding Gua Hira atau Gua Tsur, dan bebatuan-bebatuannya, semua itu cara yang salah. Nggak benar sama sekali. Silahkan berkunjung ke Gua Hira, bagi yang kuat. Silahkan masuk ke Gua Tsur, Jabal Tsur. Naik ke Jabal Tsur itu, masuk ke guanya, silahkan. Tapi bukan untuk mencari barokah, nggak ada hubungannya. Ini batunya dicium-cium di situ. Ngapain? Kalau batunya itu terdengar omongannya, batu itu kan berbisik. Jangan jadi orang bodoh manusia. Jangan jadi orang bodoh hamba Allah. Ini cara yang salah dan menyimpang. Mungkin Bapak dan Ibu yang ketika umroh mungkin pernah melihat ada orang yang menepok-nepok dinding bagian belakang Masjid Nabawi, kemudian dicium-cium. Enggak benar sama sekali. Itu tembok biasa, nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama sekali dengan nilai berkah. Salah besar. Dan itu musyrik. Dosanya besar. Inna syirka la zulmun azim.
Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Dan yang menyekutukan Allah, bau surga aja dia nggak cium. Apalagi untuk memasukinya. Hindarkan kemusyrikan. Jauhkan cara-cara yang menyimpang dalam mencari barokah. Nggak benar sama sekali. Kalau ingin mencari keberkahan, ya itu. Masuk ke masjid, i'tikaf. I'tikaf itu kan nggak harus malam suntuk. 1 jam pun jadi. Setengah jam pun jadi. Yang pokok di situ niat. Untuk apa sih i'tikaf? I'tikaf itu, Bapak dan Ibu sekalian, berniat memutus dan memenggal hubungan dengan makhluk. Fokus batinnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam durasi waktu yang Dia tentukan sendiri. Saya ingin i'tikaf kepada Allah di masjidnya umpamanya selama 1 jam. Begitu masuk, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah umpamanya, atau dia beriktikaf, berniat, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidillah taala. Begitu. Jadi nggak berpayah-payah. Nggak harus malam, siang pun jadi. Siang pun jadi, pagi pun boleh. Beriktikaf, fokus hatinya kepada Allah dalam ketaatan. Dia tilawah, dia berdoa, dia salat sunnah, sunnah mutlak. Kalau dia berwudu, sunnah wudu, tahiyatul masjid, tilawatul Quran, zikrullah, sepanjang durasi yang singkat ia gunakan itu, yang sudah ia tentukan. Kecuali kalau setiap malam Ramadan, di 10 malam yang terakhir, dia beriktikaf. Nah, tentu variatif. Kan ada saatnya lelah, dia capek, tidur. Tidurnya itu ibadah. Dia duduk, bincang-bincang. Tapi dalam urusan agama, ngobrol. Betapa rahmat Allah diberikannya kepada kita ya, umpamanya. Obrolkan kasih sayang Allah, nikmatnya yang tak terhingga, bicarakan. Jadi kita memang memenggal jalinan dengan dunia. Itu sebabnya yang membatalkan i'tikaf itu yang pertama adalah jima'. Karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan berhubungan dengan pasangan-pasangan kalian, jangan dengan istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf. Begitu juga sebaliknya, istri ketika ia beriktikaf. Dia nggak perlu untuk sementara dia penggal dulu hal-hal semacam itu. Ini satu. Yang kedua, yang membatalkan i'tikaf itu urusan duniawi, terutama sekali transaksi keduniaan. Maka pelaku i'tikaf yang lapar, belum ada persediaan dari rumahnya, dia pegang HP, dia hubungi ojol, GoFood, dia hubungi GoFood, dia pesan bakmi, bakpao, bakwan, bakso, bak dan bak lainnya. Ini transaksi duniawi, batal i'tikafnya, batal i'tikaf. Dia nggak berdosa, cuma dia gagal dalam i'tikaf. Dia mesti mengulangi kembali. Sesederhana itu. Tapi besar persoalan. Maka hindari, siapkan makanan, hubungi rumah boleh. Tolong siapkan, ini ayah atau papa sudah lapar nih. Kalau masih ada kebab, kirim aja kebab. Ya. Kalau masih ada sisa peye, ya peye. Itu bertransaksi jual beli di dalam masjid yang sifatnya duniawi. Nah, i'tikaf itu cara kita mencari keberkahan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, barakah waktu seperti Ramadan dan lainnya diperoleh dengan mengisinya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal terkait mencari keberkahan di dunia yang dapat kita antarkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat adanya. Untuk sementara kami kembalikan lagi kepada Al-Akh Al-Ustadz Dr. Al-Had Nasruddin Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Dr. Kiai Al-Hajj Aminullah, atas ilmunya yang sudah sampaikan kepada kita dari mulai memahami definisi apa itu berkah dan bagaimana cara kita memperoleh keberkahan, hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan keberkahan kepada kita, dan apa-apa saja yang sesungguhnya selama ini kita kenali itu adalah sumber berkah, ternyata tidak demikian. Bapak yang muliakan, banyak hal tentu saja yang kita peroleh malam hari ini, tetapi kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang kami muliakan, jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada beliau, guru kita, itu Dr. Kiai Al-Hajj Aminullah, tentang materi kajian yang beliau sampaikan tadi, dan insya Allah tadi materi yang beliau sampaikan nanti akan di-share di grup kita, di grup Yashwa Mata Hati, grup Alhamdulillah. Ustaz ya Amin, kita nih di Yashwa ini ada program namanya Khatmil Quran, dan Khatmil Quran ini berlanjut sudah ini Alhamdulillah kalau tidak salah Jumat yang bulan lalu kita khatam yang ke-40 ya, pertemuan yang ke-40 kali khatam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu masuk dalam grup dan sudah ada Alhamdulillah kalau tidak salah ada 15 grup, masing-masing grup berisi 30 orang, dan kita sudah melakukan khatmil Quran secara online setiap bulan sekali. Para bapak-bapak, ibu-ibu mengkhatamkan Quran. Subhanallah, ada yang individu sifatnya, ada yang kelompok, dan ini yang lalu adalah khatam Al-Quran yang ke-39. Semoga tadi seperti yang beliau sampaikan, bahwa yang kita khatamkan, yang kita baca Al-Quran, semoga para peserta tadabbur Quran, khatmil Quran, beroleh keberkahan dari Al-Quran Al-Karim yang kita baca dan kita khatamkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu mungkin pertanyaan yang akan disampaikan oleh jamaah, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Alhamdulillah pertemuan malam hari ini adalah pertemuan kita terakhir gitu ya, untuk kajian Qiyam Ramadan di Ramadan 1445 Hijriah kali ini. Insya Allah untuk kajian Qiyam Ramadan, namanya juga Qiyam Ramadan, berarti akan hadir kembali di tahun yang akan datang kan gitu ya. Meskipun demikian, Bapak Ibu tetap nanti insya Allah akan berjumpa dengan guru kita, Kiai Al-Hajj Aminullah, di kesempatan-kesempatan ada kajian Dwi Pekanan kita. Insya Allah nanti akan kita hadir kembali setelah Syawal atau setelah Ramadan ini usai. Insya Allah. Nanti tunggu kembali perjumpaan kita di kajian Dwi Pekanan Yashfa Mata Hati. Ada sekiranya ada pertanyaan kelihatannya Bapak. Oke ini. Pertanyaan dari Ibu Ika ya, pertanyaan dari Ibu Ika. Berarti hanya umat Islam saja yang diberkahi Allah SWT, begitu ya Ustaz? Lalu kaitan dengan rezeki, berarti ada rezeki yang berkah dan ada rezeki yang tidak berkah. Apa ciri-ciri ilmu dan harta yang berkah? Begitu? Yai, monggo. Baik. Apakah hanya umat Islam yang diberkahi? Ya. Keberkahan itu diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bukan umat Muhammad, maka ia tidak diberkahi. Tidak ada keberkahan bagi mereka kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah. Rizki yang diberkahi, ada juga rizki yang tidak diberkahi. Pasti semua rizki yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, bersumber dari yang tidak halal, diinfakkan untuk yang tidak halal, semua lenyap keberkahannya. Pertama, dari segi materinya sendiri. Yang haram, rezeki yang haram, zatnya haram, itu tidak diberkahi oleh Allah. Narkoba, itu kan zatnya haram. Babi, daging babi, dan unsur itu kan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atau itu haram li dzatihi namanya. Ada haram li ghairihi. Haram li ghairihi itu hubungannya dengan cara. Secara materi dia tidak haram, halal saja. Tapi karena menempuh cara yang tidak halal, yang materi halal ini berubah hukumnya menjadi haram. Contoh, beli jeruk. Orang yang membeli jeruk, jeruknya sendiri adalah materinya halal, dibeli dengan cara tentunya yang halal. Oke, ini sudah pasti barokah insya Allah, rezeki yang diberkahi Allah. Insya Allah. Tapi ada orang yang mengambil jeruk tanpa izin miliknya. Jeruk, beli bawang. Bu-ibu di pasar, udah ditimbang, udah dimasukin ke dalam plastik oleh si penjual. Ini tangan si ibu, si pembeli, masih juga genggam. Tambahin dong bang, katanya, masuk juga. Di luar kerelaannya, kerelaan si penjual, ini namanya campurkan sesuatu yang tidak halal ke dalam yang halal. Hasilnya adalah halal. Nah, baik materi maupun cara, semua itu hilang keberkahannya, efeknya panjang, karena itu akan menjadi asupan keluarga, menjadi dagingnya anak-anak kita, menjadi kulit mereka, tulang mereka, pertumbuhan mereka. Kalau itu uang dihasilkan dengan cara yang tidak halal, untuk menyekolahkan mereka, menguliahkan mereka, ilmunya hilang keberkahannya. Maka kepemimpinan yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal, itu hasilnya, apa yang dihasilkan, semuanya tidak halal. Baik tinjauan tasawuf maupun tinjauan fikih, sama. Pemimpin memperoleh kepemimpinannya dengan cara bohong. Secara fikih dan secara tasawuf, dua ilmu ini, dua sisi ilmu ini, itu apa yang dihasilkannya, gajinya, segala macam, itu semuanya Allah angkat keberkahannya, Allah cabut keberkahannya. Dan semua yang mendukungnya pun adalah orang-orang yang kehilangan barokah dalam hidup mereka. Kok ini nyinggung-nyinggung politik? Nggak apa-apa. Harta. Seperti apa sih contoh kalau ilmu itu berkah, harta berkah? Gini loh, Ibu, Bu Ika dan Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu kalau sudah Allah berkahi, sedikit, tapi ia mengantar bahagia dunia akhirat. Seseorang boleh jadi ilmunya cuma bisa membaca Al-Fatihah. Jika Allah berkahi ilmu itu, Al-Fatihah yang diketahuinya dapat mendatangkan kebahagiaan diri yang bersangkutan, bahkan keluarganya juga, di dunianya dan di akhiratnya. Waktu, kalau sudah Allah berkahi, singkat waktu, tapi sangat produktif. Sekian banyak persoalan, pekerjaan, tugas-tugas, selesai, tuntas, tas, plong. Itu waktu diberkahi. Sebaliknya, cuti bersama, libur juga, 15 hari, 20 hari, sebulan, 1 juz Al-Quran nggak tamat. Belum lagi urusan-urusan lainnya. Berantakan. Panjang durasi waktu, tapi hilang keberkahan. Begitulah harta.
harta kalau sudah Allah berkahi, sedikitnya secara nominal lebih dari cukup. Maka di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang-orang yang tidak punya pendapatan, tidak mempunyai pendapatan tetap, tetapi tetap punya pendapatan. Tetap punya pendapatan karena barokah. Kita nggak tahu, 8 penjuru mata angin, itu semua mendatangkan, sampai anginnya sendiri mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hewan-hewan di sekeliling rumahnya kalau di perkampungan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kucing yang dipeliharanya atau anjing yang menjaga kebunnya itu dapat mendatangkan kebaikan bagi harta si pemilik kebun itu dan seterusnya. Itulah keberkahan itu. Maka Islam menekankan barokah. Dunia barat tidak kenal berkah. Ada dosen di pasca sarjana waktu itu ya, saya nggak menyebut siapa dia, karena produk barat, dia bilang jangan bicara berkah, nggak ada keberkahan. Kerja aja, belajar aja. Dalam hati. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lu kemanain? Kan ada barakatuhu, alaikum, rahmatuhu, alaikum, salamuhu, alaikum. Kok nggak ada keberkahan? Maka belajar itu yang benar. Ya, jangan asal timba gitu aja. Taunya isinya lumpur semua. Nggak ada air yang bening. Nah gitu, Bu Ika dan lain-lainnya. Mungkin kaitan dengan apa penjelasan yang Kiai sampaikan tadi juga mengapa kalau kita menjawab salamnya orang non-muslim itu tidak perlu dan memang tidak boleh menyertakan rahmat dan berkah ya Kiai. Jadi kalau Betul sekali. dia menyampaikan salam kita cukup Alaikum. salam saja karena memang tidak dapat rahmat dan berkah Allah. Dan tadi juga disampaikan oleh Kiai bahwa bagian daripada harta yang berkah itu adalah cara memperolehnya, cara yang benar, termasuk juga cara mendistribusikannya, menyalurkannya juga di tempat yang insya Allah ridha. Termasuk adalah Bapak Ibu muliakan, sebagian mendonasikan rezeki yang Bapak Ibu peroleh di jalan banyak hal untuk kebaikan umat, termasuk ke donasi ke Yashfa. Maka mudah-mudahan doa kami itu menjadi wasilah, menjadi jalan memperoleh keberkahan Amin, amin ya Allah. harta yang Bapak Ibu miliki insya Allah. Amin ya Allah. Baik, ada pertanyaan mungkin masih, oke, ini adakah Bapak Ibu yang mau langsung bertanya kepada beliau tentang keberkahan, memperoleh keberkahan di hidup? Ada Ustadz. Silakan Ibu Titi, silakan Ya. sampaikan langsung ke beliau. Terima kasih Ustadz. Begini Ustadz, Ya. misalnya ada seorang guru gitu ya, terus dia memberikan les private gitu kepada anak itu, tapi dia nggak tahu tadinya kalau orang tuanya itu adalah misalnya apa ya, penjudi atau penyelundup gitu ya. Nah itu apa ada berkahnya nggak untuk guru itu? Begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oh, mungkin gurunya mendapatkan honor dari anaknya yang ayahnya gitu mungkin ya? Iya Oh, Ustadz. baik, Tadinya nggak baik. tahu kalau misalnya orang tuanya itu gitu pekerjaannya gitu loh. Baik, Iya, baik. terima Makasih. kasih Ustadz. Wah, Baik. bagus. Pertanyaannya luar biasa nih. Begini Ibu, guru yang mendapatkan ihsan atau honor les private bagi anak keluarga tertentu, sejauh dia nggak tahu sumbernya nggak apa-apa. Sejauh dia nggak tahu sumbernya. Atau sejauh dia tahu sumbernya, tetapi
pendapatan atau penghasilan dari kepala keluarganya bukan hanya bersumber dari kejahatan, karena dia juga punya kebun umpamanya, dia juga punya usaha, istrinya juga punya usaha, walaupun si bapak dikenal juga penjudi. Nah, ini nggak masalah, karena begini prinsipnya, ilmu dan harta itu semula adalah netral. Teknologi semula netral. Ilmu pengetahuan semula netral. HP ini netral. Bagaimana nilai hukumnya tergantung bagaimana kita mewarnainya, bagaimana kita mengelolanya. Ya, begitu juga ilmu, begitu juga harta. Ketika kita tidak tahu sumbernya dari mana, maka harta berada pada posisi netralnya, netralitasnya tetap terjaga dan aman. Ya. Di dalam dompet kita ada uang 5.000, 10.000, 2.000-an, ada 1.000-an, ada 100.000, sekian lembar. Kita nggak tahu, boleh jadi 100.000 itu 100.000 yang dalam dompet kita, kalau diusut, ditelusuri lika-likunya, mungkin datangnya dari daerah pelacuran. Bisa jadi. Sementara yang 10.000-10.000-nya mungkin kalau ditelusuri panjang, mungkin berasal dari arena judi. Ya, tapi kan Islam tidak sesaklek itu. Sejauh kita tidak tahu, ya kembali kepada titik netralnya, halal. Tapi kalau kita memang sudah tahu bahwa dia memang tukang judi, hanya itu selalu hari-harinya pekerjaannya, nah maka sangat disangsikan, dikhawatirkan. Nah, agar terhindar sebaiknya kita resign, tidak meneruskan pekerjaan itu. Insya Allah masih ada sumber yang halal lain dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ya saya sampaikan, sekedar ibrah saja. Ketika saya menyampaikan khutbah di sebuah masjid di Bilangan, Jakarta Timur, seselesainya di pelataran parkir ketika saya akan naik mobil, saya dihampiri oleh seorang anak muda. Dia berterima kasih, mengatakan bla bla bla. Saya tanya, kamu siapa? Saya adalah mahasiswa Bapak, katanya. Oh, kamu mahasiswa saya. Terus kenapa? Dulu Pak, katanya, saya bergelimang dosa. Saya bekerja tanpa menyebut profesi ya. Saya bekerja bla 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 bla, haram. Pokoknya sumber yang haram. Dalam keadaan seperti itu Pak, saya nggak bisa sholat berjamaah. Sholat pun kadang-kadang bolong-bolong. Sampai timbul suatu hari kesadaran saya nggak boleh untuk selamanya menekuni keadaan seperti ini. Saya akhirnya memutuskan, karena saya pernah mendengar Bapak menyampaikan khutbah bla 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 bla. Akhirnya saya putuskan resign dari pekerjaan yang haram itu, dan saya mandiri dengan modal seadanya. Alhamdulillah, modal yang sedikit itu akhirnya menghasilkan luar biasa, tumbuh kembang. Kemudian saya bisa mengatur waktu sendiri, saya bisa sholat berjamaah setiap waktunya Pak, katanya. Alhamdulillah, itu berkah. Di situ keberkahan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan segan ketika sadar bahwa tindakannya sedang terjebak dalam hal-hal yang menghalangi keberkahan karena zona haram, maka berpikirlah untuk bagaimana caranya berlepas diri dan cuci diri dari zona itu untuk beralih ke hal lain yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi kita sampaikan, sedikit halal tapi berkah lebih dari cukup. Ketimbang banyak
berlimpah duniawi, tapi sumber-sumber yang abu-abu, nggak jelas, maka hilang barokah. Boleh jadi harta sebanyak itu hanya untuk kepentingan ya pengobatan, cuci darah, mobil atau kendaraan yang hilang, harus beli lagi, tabrakanlah, inilah, aduh, macam-macam kendala, musibah-musibah terjadi, yaitu salah satu sisi gelap karena jauh dari barokah. Nah, jadi begitu jawabannya. Sejauh dia nggak tahu, maka silahkan saja, karena harta itu semula adalah memang netral asalnya. Keren Baik. Ustaz. Iya. Iya, demikian Bunda Titi. Masih adakah kalau barangkali masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita akan cukupkan untuk mempersilahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk barangkali mau qiyamul lail, mau i'tikaf di masjid atau di tempat yang sudah direncanakan. Eh, Kami akan tutup acara kajian kita malam hari ini. Yang insya Allah sudah banyak yang kita dapatkan dari guru kita malam hari ini tentang keberkahan, dan semoga memang betul-betul kita memahami apa itu makna berkat, dan sekaligus kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan tadi untuk memperoleh keberkahan hidup tadi. Ada tempat, ada waktu, ada objek, dan sebagainya yang beliau telah paparkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari Bapak yang muliakan, kembali kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsira, kepada guru kita, Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA, atas paparannya, kajiannya, dan ilmunya yang sudah disampaikan untuk kita. Dan terima kasih kami pula kepada Bapak Ibu yang senantiasa hadir dalam kajian Qiyam Ramadan dari awal pertemuan kita bersama Dr. Al-Haj Muhammad Anwar, lalu dengan Dr. Al-Haj Bahrul Hikam, lalu dengan Dr. Ahmad Syatibi, dan malam hari ini dengan guru kita Dr. Al-Haj Aminullah. Semoga ilmu yang dari awal Bapak Ibu dapatkan menambah wawasan kita, memberi kemanfaatan dalam hidup kita, semoga menjadi bertambah kualitas hidup kita. Untuk itu kita mohonkan kepada guru kita, Dr. Al-Haj Aminullah, kiranya beliau berkenan untuk mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini dengan membacakan doa wabil khusus. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita, Allah hadirkan Lailatul Qadar untuk kita dan keluarga di Ramadan tahun ini. Pada beliau, dimohonkan kiranya. Monggo. Oke, amin. Menutup majelis kita virtual malam ini, bersama mari kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam mulia penuh dengan keberkahan ini. Segala kebaikan kiranya Allah berikan kepada kita dan keluarga, dan kiranya Allah jaga kita, Allah pelihara kita, keluarga kita semuanya dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka dunia dan akhirat, dan kiranya segala amaliyah, ibadah, kebaikan yang sudah kita upayakan sepanjang Ramadan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik lemah dan kekurangan-kekurangan kita kiranya dimaafkan, diampuni oleh Allah yang Maha Afuun Ghafur. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami pada malam dan hari yang penuh dengan keberkahan, penuh pengampunan, penuh kasih sayang dan pembebasan dari siksa api neraka ini. Di bulan penuh dengan keberkahan-Mu ini, ya Allah,
Ampuni kami, maafkan kami. Ampuni keluarga kami, maafkan keluarga kami. Ampuni dan sayangi kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami, apalagi yang sudah lebih awal. Engkau panggil mendahului kami berpulang ke hadirat-Mu. Sayangi kedua beliau, ya Allah, sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, belum selesai, belum lengkap, belum sempurna panggilan-Mu untuk kami jawab, untuk kami penuhi dalam Ramadan ini. Rupanya Ramadan-Mu, ya Allah, segera akan berakhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, secercah amal yang sudah kami upayakan, kami lakukan dalam memenuhi صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتحميدنا وتهليلنا وتخشعنا Rahman ya Rahim. Haru berpisah dengan Ramadan. Selama jalan Ramadan, kami tetap berharap yang berkenan untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam ridha-Mu, sampai kami akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Ramadan-Mu mendatang, ya Allah, agar kami berbekal diri lebih banyak lagi, agar kami dapat menjalankan segala ibadah, segala titik lemah dan kekurangan kami pada tahun sebelumnya dan tahun ini. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna birahmatikal wasi'ah, wa'afina wa'afu 'anna wakhtimis salihati a'malana وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا. Ya Allah, di antara kami, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami, sejawat, seperjuangan, yang beribadah, yang bersedekah, yang berzakat, yang berinfak, terima semua amal beliau-beliau ini semua, ya Allah. Kabulkan, ya Allah, dan berkahi. Berkahi kami semua, berkahi waktu kami, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami, berkahi segala urusan kami, berkahi ilmu dan harta yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala khair khalqihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat jalan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak semuanya, wabil khusus pada Bunda Kinan yang menjadi kita ya. Allah berjanda bertemu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, saya mohon diri. Sehat selalu. Amin. Lebih baik, lebih sempurna lagi. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Demikian Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tuntas ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih sudah membersamai kami di program ini. Sampai jumpa di Ramadan akan datang. Insyaallah dalam kajian yang Terima kasih. Maaf atas kekurangannya kami beserta Bunda Kinan selama ini. Mungkin ada kekurangan sana sini dalam menyediakan Zoom dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Kami juga mohon melaporkan Pak Ustaz. Bapak semua, Pak Haji Koco dan Bapak Ibu semuanya. Kita Assalamualaikum. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin undur diri. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.